Akhir-akhir ini kita sering mendengar kata stunting, entah di media massa, penyuluhan kesehatan, bahkan iklan di TV. Lalu apakah stunting itu? Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan akan lebih rendah atau pendek atau kerdil dari standar usianya. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar 2018 menunjukkan adanya perbaikan status gizi pada balita di Indonesia. Proporsi status gizi sangat pendek dan pendek turun dari 37,2% menjadi 30,8%. Namun angka ini masih tergolong jauh dari standar WHO yaitu 20%. Pada anak stunting, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya atau bertubuh pendek dan kerdil, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah. Stunting pada anak usia di bawah 2 tahun akan berpengaruh pada usia dewasa, yaitu menurunkan IQ, obesitas, penyakit tidak menular, dan lain-lain. Oleh karena itu, stunting harus dicegah sejak dini. Kekurangan gizi kronis pada stunting terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau PHK, yaitu sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Di periode ini, otak dan tubuh bayi sedang berkembang pesat, sehingga jika terjadi masalah gizi akan berpengaruh juga pada perkembangan otak dan tubuh bayi. Pemenuhan gizi di 1000 HPK sangat penting, sebab jika tidak terpenuhi asupan nutrisinya, maka dampaknya pada perkembangan anak akan bersifat permanen. Dari hal tersebut, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan atau Lalitbang BKKBN Pusat Profesor Dr. Haji Muhammad Rizal MD melakukan kunjungan ke 4 daerah di Luwu untuk melakukan pemantauan dan penanganan kasus stunting di Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Pusat, Profesor Dr. Haji Muhammad Rizal MD mengatakan bahwa pada masa dalam kandungan, seorang ibu harus memiliki status gizi yang baik. Sebelum atau selama mengandung, pastikan ibu juga tidak menderita anemia. Selama hamil, ibu harus makan makanan bergizi, seimbang, suplemen zat besi, asam folat, dan vitamin C. Hal ini untuk mencegah anemia. Kontrol rutin selama kehamilan diperlukan untuk memastikan keadaan ibu dan janin dalam keadaan sehat. Menjelang kelahiran, ibu juga sudah harus mendapatkan informasi tentang menyusui dan pentingnya ASI. Apa itu stunting? Stunting adalah gagal tumbuh kembang akibat kurang gizi secara kronis. Kronis itu waktunya yang lama. Dimulainya kapan? Stunting ini dimulai sejak sel telur dibuahi oleh sel sperma melalui proses hubungan suami istri yang sah dan legal. Begitu sel telur dibuahi oleh sperma, maka hitungannya dimulai 1, 2, 3, 4, 5 sampai hari ke-1000. Apa itu 1000 hari pertama kehidupan? Adalah 9 bulan, 10 hari atau 38 minggu dalam kandungan. Jadi kalau dihitung 270. Berlanjut sesudah lahir, diazankan, dikomatkan telinga kirinya sampai 2 tahun. 365 dikali 2, 730, ditambah 270 menjadi 1000 hari pertama kehidupan. Ini yang mesti dipahami. Oleh karena itu saya serukan dari sini di mimbar yang terhormat ini pada ibu-ibu penyuluh, ibu-ibu TPK di tingkat desa, ingat-ingat 1000 HPK.
1000 hari pertama kehidupan adalah periode sensitif, adalah periode emas. Kenapa dikatakan sensitif? Karena kalau dalam 1000 hari pertama kehidupan ini jaban bayi kita mengalami kekurangan gizi, maka akan terganggu proses tumbang tadi, pertumbuhan dan perkembangan. Apa yang tumbang? Dalam 1000 hari pertama kehidupan, calon mata mulai terbentuk, calon gigi, calon kaki, calon tangan, calon organ reproduksi itu mulai dari apa itu ngomongnya itu, nanti kalau di Jawa sana bilangnya bijil, ya, bakalan organ-organ tadi. Yang lebih penting lagi, calon sel-sel otak mulai dibentuk. Ini sensitif, akan terganggu. Kalau kekurangannya luar biasa, maka bukan tidak mungkin akan mengalami keguguran. Oleh karena itu, sejak terjadinya pembuahan 1000 hari pertama kehidupan, ini penting untuk dipahami sepaham-paham. Bayi baru lahir harus mendapat IMD atau inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif pada umur 6 bulan. Selain ASI, mulai diberi PASI atau makanan pendamping ASI umur 8 hingga 24 bulan. Lanjutkan ASI dan beri makan sesuai dengan kemampuan bayi. Makanan ini harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sumber karbohidrat yaitu nasi, ubi, kentang, jagung, mie, roti. Sumber protein yaitu ikan, ayam, daging, telur, tahu, tempe, kacang-kacangan. Sumber lemak antara lain minyak goreng, margarin, mentega, dan santan. Sedangkan sumber mineral dan vitamin adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Adapun pernyataan para kepala daerah yang menjadi lokus pencegahan stunting di 4 daerah yang menjadi tempat kunjungan yaitu: dengan terpenuhinya gizi seimbang sejak dalam kandungan, maka stunting bisa dicegah sejak dini. Lahir generasi penerus bangsa yang sehat dan berprestasi. Petugas-petugas yang memang sudah di-SK-kan untuk melakukan upaya penurunan stunting, kami harus kerjasama. Sepakat bahwa jangan dulu kerja sebelum, kalau mau didapat hasil yang maksimal, tentu kita buat dulu pola. Selain pola tadi yang disampaikan Bapak Bupati di hadapan Bapak Deputi tentang pemanfaatan lahan pegerangan, tanam, petik, dan konsumsi. Dari sejak tahun 2020, saya ulangi lagi, kemarin sudah ada pertemuan dengan acaranya juga BKKBN Provinsi yang launching langsung oleh yang sekarang Bapak Wakil Gubernur dulu, sekarang sudah Gubernur. 2.800 lokus dari istilah 1 juta BD. Istilah namanya itu Pak Deputi GERTAK, Gerakan Serentak Menanam. Di tahun 2020 itu alhamdulillah berjalan. Pas sudah berjalan masuk Covid, alhamdulillah sudah bisa juga bagi yang tidak mampu bisa menggunakan gizi yang memang melalui hasil tanaman tersebut. Pada dasarnya stunting ini kepedulian, ya, mulai dari orang tuanya sendiri harus peduli sampai kepada pemerintah. Karena ternyata ya mau disebut stunting ini
hanya orang-orang yang tidak mampu. Ternyata banyak orang yang mampu ekonominya, dia juga kena stunting karena faktor kepedulian. Nah, sekarang di Palopo ini, alhamdulillah kita sudah memahami kelemahan-kelemahan seperti itu, sehingga kita di Palopo kita inventarisasi dulu jumlah anak-anak yang dicurigai stunting. Sesudah itu kami bagi habis seluruh pimpinan OPD sampai pejabat eselon 3 di OPD itu, ya, itu kita libatkan sebagai bapak asuh. Ada anak-anak yang dia tanggung setiap hari. Awalnya juga saya tidak tahu persis. Saya kira 1 kali, ternyata setelah pulang harus pokoknya 3 kali 1 hari. 3 kali 1 hari, setiap hari. Dan sudah banyak yang sembuh. Ibu Kadisto, ya, tapi sudah ada banyak yang berhasil. Saya bilang di sini kau punya jabatanmu di sini. Saya gerata sedikit itu tuh. Tapi alhamdulillah sudah mulai jalan. Jalanlah. Teman-teman kepala sekolah SD, SMP dilibatkan semua. Babin Kantipmas, Babinsa, semua ikut di sini. Ya. Tapi yang seperti Babinsa, Babin Kantipmas hanya pengawas. Itu mengawasi. Benarkah mereka ini yang OPD melakukan pembinaan secara terus-menerus di anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya, anak asuhnya, begitu. Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengenai percepatan penurunan kasus stunting di Kabupaten Luwu Utara, telah banyak hal yang telah dilakukan. Di antara lain pertama adalah komitmen pemerintah daerah dalam bentuk regulasi, mulai dari peraturan Bupati Luwu Utara tentang percepatan penanganan stunting sampai dengan surat keputusan terkait dengan pembentukan TAPD di desa-desa dan kelurahan di Kabupaten Luwu Utara. Nah, ini kemudian diperkuat dengan melakukan berbagai pelatihan dalam rangka pembentukan pendamping, termasuk memanfaatkan PATBM yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Luwu Utara, dengan juga mendorong mengaktifkan Puspaga. Nah, dengan mengaktifkan berbagai organisasi yang ada di tingkat desa kelurahan, kita berharap banyak pihak yang akan mengambil bagian sehingga percepatan penurunan angka stunting dapat kita wujudkan. Dan ini terbukti berkat konvergensi program yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Prevalensi stunting di Kabupaten Luwu Utara sudah semakin menurun. Tadi kita dengarkan bersama bahwa Kabupaten Luwu Utara prevalensi stuntingnya adalah kedua terendah di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar, dan diharapkan menjadi salah satu kabupaten yang berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting di Sulawesi Selatan. Hari ini kami menerima kunjungan Bapak Deputi bersama Ibu Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, Luwu Timur ini dengan beberapa program yang tentu berbasis OPD dan desa, insya Allah kita mampu untuk menekan stunting. Kami berharap bahwa dukungan masyarakat dan seluruh stakeholder bersama-sama kita menangani ini semua, karena tidak cukup hanya pemerintah saja, tentu keterlibatan seluruh masyarakat, memberikan pemahaman yang baik. Mudah-mudahan dengan demikian Luwu Timur akan zero stunting ke depan. Itu harapan dari pemerintah daerah. Kami punya program yang kita titip di desa, program 1 miliar 1 desa, di luar dana desa dan alokasi dana desa. Ini tentu kita berharap juga menjadi program yang baik bagi program stunting di desa. Ical Syahrir, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.